Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Obborpedia yang dirahmati Allah, tradisi masyarakat Indonesia khususnya di Jawa, jika ada anggota keluarga meninggal maka mereka akan menggelar tahlil selama 7 hari. Para ulama berbeda pendapat bahwa fitnah kubur hanya sekali saja, yaitu ketika roh ditanya oleh malaikat Mungkar Nakir pada hari pertama. Namun ada yang mengatakan sampai 7 hari. Syekh Muhammad Ali bin Husain Al-Maliki Al-Maki menjelaskan dalam kitabnya Bulughul Umniyah bi Fatawi Al-Nawazil Al-Asriyah, yaitu ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang Jawa biasanya ketika salah satu dari mereka meninggal, mereka mendatangi keluarganya dengan membawa beras mentah. Kemudian mereka memasaknya setelah memberikan kepada keluarga dan menghidangkannya kepada keluarga dan orang-orang yang datang. Untuk mengamalkan hadis, buatlah makanan untuk keluarga Ja'far. Dan sangat menginginkan pahalanya amal dalam pertanyaan, supaya mayat bisa menjawab pertanyaan malaikat dan mengharap pahala makanan untuk mayat. Sesungguhnya Imam Al-Alamah Asy-Syarqawi berkata dalam syarah kitab Tajridul Bukhari, yang benar sesungguhnya pertanyaan, yaitu pertanyaan mayat, hanya sekali. Ada yang mengatakan untuk orang yang beriman difitnah dalam kubur 7 hari dan orang kafir 40 hari pada waktu pagi. Dari sana mereka senang memberikan makan kepada orang mukmin 7 hari dari pemakamannya. Dalam kitab Daqaiqul Akhbar, Imam Abdurrahman bin Ahmad Al-Qadi menambahkan, ada yang berpendapat bahwa orang yang beriman difitnah dalam kuburnya selama 7 hari dan orang kafir selama 40 hari. Oleh sebab itulah masyarakat Jawa menggelar doa kepada keluarga yang telah meninggal, yang diikuti oleh para tetangga dan keluarga besar sampai 7 hari. Dan setelah tahlil selesai, mereka memberikan makanan ala kadarnya kepada orang-orang yang ikut membaca tahlil, yang pahalanya diberikan kepada keluarga yang meninggal untuk meringankan bebannya di alam barzah. Pahala tahlil dan sodakoh tersebut sampai kepada mayat. Dalam hal ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa masuk beberapa kuburan kemudian membaca surat Fatihah, Qul huwallahu ahad dan Alhaakumut Takatsur, kemudian ia berkata, sesungguhnya aku menjadikan pahala apa yang aku baca dari firman-Mu untuk penghuni kubur dari orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, maka mereka menjadi penolong baginya kepada Allah Ta'ala. Kemudian dari keterangan tersebut
kita dapat mengambil kesimpulan bahwa mayat mengalami cobaan atau fitnah paling dahsyat, yaitu pada hari pertama dikuburkan. Ini merupakan pendapat yang benar. Lalu seperti apa cobaan pada hari pertama yang dirasakan oleh sang mayat? Hari pertama di alam kubur merupakan hari yang paling menegangkan dan mendebarkan bagi roh manusia. Pada hari itu mayat ditanya tentang hal-hal pokok. Sebelum datangnya malaikat Mungkar Nakir, ada malaikat yang terlebih dahulu mendatangi mayat. Malaikat tersebut bernama Rauman. Ia mendatangi mayat dan duduk, lalu berkata, "Tulislah yang telah engkau lakukan, baik dan jelek." Sang mayat pun berkata, "Dengan apa aku menulis? Mana pena dan tintaku?" Malaikat Rauman berkata, "Ludahmu adalah tintamu, dan penamu adalah jari-jari tanganmu." Sang mayat berkata, "Pada apa aku menulis, sedangkan aku tidak mempunyai lampiran?" Malaikat kemudian memotong kain kafan dan memberikannya pada si mayat. Ia pun berkata, "Ini lampiranmu, maka tulislah." Maka sang mayat menulis amalnya yang baik. Ketika sampai pada amal yang jelek, ia malu kepada malaikat tersebut. Malaikat Rauman langsung berkata, "Wahai orang yang salah, kenapa kamu tidak malu kepada zat yang menciptakan kamu ketika kamu melakukannya di dunia, dan sekarang kamu malu kepadaku?" Malaikat kemudian mengangkat batang kayu lalu memukulnya. Sang mayat berkata, "Bangkitkan aku sehingga aku dapat menulisnya." Kemudian ia menulis semua amal baik dan jeleknya. Malaikat Rauman lalu menyuruhnya agar melipat dan mengecapnya. Kemudian mayat itu melipatnya lalu berkata, "Dengan apa aku mengecapnya, sedangkan aku tidak punya cap?" Malaikat pun berkata, "Cap dengan kukumu." Maka mayat mengecap dengan kukunya dan menggantungkannya di leher sampai hari kiamat. Setelah itu datanglah malaikat Mungkar Nakir yang hitam, mencolok kedua matanya, suaranya seperti petir, pandangannya seperti kilat yang menyambar dan membedah bumi. Mereka berdua mendatangi mayat dari arah kepalanya. Maka berkatalah sholat, "Jangan engkau datangi dari arahku." Banyak sholat yang sudah ia kerjakan pada malam dan siang hari karena takut dengan tempat ini. Kemudian mereka mendatanginya dari arah kedua kakinya. Kedua kakinya pun berkata, "Jangan kamu datang dari arah kami. Sungguh dia berjalan dengan kami menuju jamaah karena takut dengan tempat ini." Kemudian mereka mendatanginya dari arah kanan. Maka berkatalah Sodakoh, "Jangan engkau mendatanginya dari arahku. Sungguh dia telah sodakoh denganku karena takut tempat ini." Kemudian mereka mendatanginya dari arah kiri. Maka berkatalah puasanya, "Jangan engkau mendatanginya dari arahku. Ia telah lapar dan dahaga karena takut dengan tempat ini." Kemudian mayat ini bangkit seperti bangun dari tidur, lalu berkata, "Apa yang kamu inginkan dariku?" Sang kedua malaikat itu berkata, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ia berkata, "Aku bersaksi, sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah." Malaikat Mungkar dan Nakir pun berkata, "Apa yang kamu ucapkan dalam haknya Muhammad alaihissalam?" Sang mayat pun berkata, "Dan aku bersaksi, sesungguhnya Muhammad ialah hambanya dan utusannya." Malaikat Mungkar Nakir lanjut berkata, "Kamu hidup dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan beriman." Hal tersebut dialami mayat orang beriman yang banyak melaksanakan amal soleh. Jika sang mayat tidak beriman,
atau beriman tapi banyak maksiatnya, maka ia tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir. Jika mayat tidak bisa menjawab, maka dari sisi kubur berkata, pukullah dia. Maka malaikat mungkar nakir memukulnya dengan besi. Kuburnya mengkilat api, mayat hancur, lalu berkumpul kembali, dan datanglah laki-laki yang jelek mukanya dan busuk baunya. Lalu berkata, semoga Allah membalas kejelekanmu. Demi Allah, sungguh kamu tidak beramal, kamu lambat menjalankan taat dan cepat dalam kemaksiatan. Sang mayat pun berkata, siapa kamu? Aku tidak melihat orang yang lebih jelek dari kamu di dunia. Ia pun berkata, aku adalah amalmu yang jelek. Kemudian dibukakan kepadanya pintu neraka. Ia lalu melihat tempatnya di neraka, maka ia terus dalam keadaan seperti itu sampai datangnya hari kiamat. Keadaan tersebut diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam sabda beliau, kuburan adalah tempat pertama dari beberapa tempat akhirat. Jika ia selamat darinya, maka sesudahnya lebih mudah darinya, dan jika tidak selamat, maka sesudahnya lebih berat darinya. Hadis riwayat Tirmizi. Di dalam hadis yang lain, sesungguhnya seseorang hamba jika sudah diletakkan di kuburannya, lalu para sahabatnya pergi, maka ia pasti mendengar suara langkah dari sandal sahabatnya. Ketika mereka sudah pergi, maka datanglah kepadanya dua malaikat. Kemudian mereka berdua mendudukkannya dan berkata kepadanya, apa yang kamu katakan dalam masalah laki-laki ini, yaitu Muhammad? Adapun orang yang beriman, maka ia menjawab, aku bersaksi bahwa sesungguhnya ia hamba Allah dan utusannya. Kemudian diucapkan, lihatlah tempatmu di neraka, Allah telah menggantinya kepadamu tempat di surga. Kemudian mereka melihatnya semua. Adapun orang kafir dan munafik, maka ia berkata, aku tidak tahu, aku berkata seperti yang dikatakan manusia. Kemudian dikatakan, kamu tidak mengetahui dan kamu tidak membaca. Kemudian ia dipukul satu pukulan dengan palu dari besi antara dua telinganya. Kemudian ia menjerit yang tak bisa didengar orang di sekitarnya kecuali jin dan manusia. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai. Melihat beratnya beban yang harus ditanggung oleh sang mayat, Rasulullah SAW menyarankan kepada keluarga, teman, dan siapa saja untuk melakukan sholat dan sedekah yang pahalanya diberikan pada sang mayat. Rasulullah SAW bersabda, tidak datang pada mayat yang lebih berat dari malam pertama, maka kasihanilah dengan sedekah pada orang yang meninggal. Jika tidak menemukan, maka sholatlah 2 rakaat yang di dalamnya, yaitu dalam setiap 1 rakaat membaca surat Al-Fatihah sekali, ayat kursi sekali, Al-Hakumut Takasur sekali, dan Qul huwallahu ahad 10 kali. Setelah salam, ia mengucapkan, ya Allah, sesungguhnya aku melakukan sholat ini dan Engkau tahu yang aku inginkan. Ya Allah, kirimkanlah pahalanya ke kubur Fulan bin Fulan, sebut nama orangnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala seketika mengirimkan ke kuburnya 1000 malaikat. Bersama setiap 1 malaikat ada cahaya dan hadiah yang bisa dibuat senang-senang sampai hari ditiupnya trompet. Fakih berkata, barang siapa ingin selamat dari siksa kubur, maka ia harus konsisten pada 4 hal dan menjauhi 4 hal. 4 hal yang harus dilakukan secara konsisten ialah sholat, sedekah, membaca Al-Quran, dan memperbanyak membaca tasbih. 4 hal ini menerangi dan memperluas kubur. Adapun 4 hal yang harus dijauhi ialah dusta, khianat, mengadu domba,
dan kencing yang tidak dibersihkan. Jika ada orang meninggal dan ia diletakkan di kuburnya, maka datanglah malaikat maut. Ia duduk di kepalanya dan menyiksanya, memukulnya 1 kali pukulan dengan besi sehingga tidak ada satu anggota badannya yang masih tersisa. Kuburnya menyala api. Malaikat berkata, "Berdirilah kamu dengan izin Allah." Ia lalu duduk dan berkata, "Kenapa engkau melakukan ini dan kenapa engkau menyiksaku, sedangkan aku menunaikan sholat, zakat, dan berpuasa di bulan Ramadan?" Sang malaikat berkata, "Aku menyiksamu karena kamu pernah suatu hari berpapasan dengan orang yang teraniaya. Ia minta pertolonganmu, tapi kamu tidak menolongnya. Kamu sholat dan kamu tidak membersihkan diri dari kencing. Menolong orang yang teraniaya hukumnya adalah wajib." Rasulullah SAW telah bersabda, "Barang siapa melihat orang yang teraniaya, lalu ia meminta pertolongan dan ia tidak sudi menolongnya, maka dalam kubur ia dipukul 100 kali pecut dari neraka." Ada 4 golongan yang pada hari kiamat ditempatkan Allah pada mimbar dari cahaya dan memasukkannya dalam kasih sayangnya. Ditanyakan, "Siapa mereka wahai utusan Allah?" Nabi menjawab, "Orang yang mengenyangkan orang lapar, menyiapkan makanan orang yang berperang di jalan Allah, menolong orang lemah, dan menolong orang yang sangat membutuhkan. Dan barang siapa yang berjalan untuk menolong saudaranya dan kemanfaatannya, maka baginya pahala orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Barang siapa menolong orang yang sangat membutuhkan, niscaya Allah mencatatnya sebanyak 73 kebaikan. 1 kebaikan darinya akan membaguskan dunia dan akhiratnya, dan yang lain untuk menaikkan derajat." Demikianlah kondisi orang yang meninggal dan akan dialami pada hari pertamanya di alam kubur. Semoga kita semua dapat melewati fitnah kubur di hari itu dengan menjalankan 4 hal yang tadi saya sampaikan, yaitu sholat, sedekah, membaca Al-Quran, dan memperbanyak membaca tasbih, serta menjauhi 4 hal dalam kehidupan kita, yaitu dusta, berkhianat, mengadu domba, dan kencing yang tidak dibersihkan. Demikian yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.